manusia sejatinya itu terbatas pemikirannya. Karena Tuhan itu maha cerdas, dia adalah Raja langit dan bumi, ya. Maka penolakan orang-orang seperti itu, ya seperti si Cimeng ini, itu rasional. Jadi itu adalah sesuatu hal yang rasional. Nah, apalagi ketika kita melihat bahwa seringkali negara ini menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk mengontrol rakyat, di mana institusi-institusi keagamaan diciptakan untuk menjaga kekuasaan, bukan untuk menyinari kebenaran. Jadi alat-alat yang dibuat oleh negara, baik itu berupa partai politik ataupun ormas, itu dilegalkan untuk menjadi alat kontrol. Di mana kita melihat bahwa seringkali kita melihat bahasa-bahasa yang miring, ya. Raja itu adalah wakil Tuhan. Jadi di mana di masa lalu seorang pemuka agama bisa menjual pengampunan dosa, di mana kemudian orang-orang melihat bahwa agama itu menjadikan perempuan itu najis. Jadi mereka menjadikan agama itu sebagai alat kontrol, dan sejatinya itu adalah esensi manusia, bukan peran Tuhan di situ. Di mana ketika hukum Tuhan ini dikerdilkan, dia akan menjadi instrumen daripada kekuasaan. Jadi spiritualitas itu sejatinya itu melukai, bukan malah menyembuhkan. Makanya orang-orang mengatakan, kalau Tuhan seperti itu yang kau sembah, saya tidak butuh Tuhan. Ya, dan mereka itu bukan orang-orang yang salah di mata kita, kan? Ya, karena sejatinya mereka belajar tentang Tuhan berdasarkan apa yang mereka pahami. Assalamualaikum Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pandi. Ya. Iya. Jadi berbeda lagi misalnya ketika ada yang mengatakan di bawah saya bisa menjadi dewa di India. Ya, jadi ada orang yang dianggap Tuhan karena kebaikan yang dia lakukan, maka dia didewakan. Dan sejatinya itu adalah perbuatan baiknya, maka dia disebut jadi dewa-dewa dalam pandangan itu bukan Tuhan, tapi wakil Tuhan. Jadi kalau di dalam mungkin di agama-agama lain mungkin itu santo. Nah, kalau di Islam ini ada namanya Nabi dan Rasul, ya. Karena kalau kita bicara dewa itu ada 3, kan? Brahma, Wisnu, Siwa. Ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ada dewa perusak. Jadi dewa itu bawahan, ya, bawahan Tuhan. Tidak mutlak, artinya kekuasaannya tidak mutlak, Pandi. Kapan tidak mutlak? Dewa itu tidak absolut. Itu bukan sesuatu yang dikatakan disejajarkan dengan Tuhan. Dia di bawah Tuhan. Kalau kita mungkin sejajar dengan Rasul, begitu barangkali, utusan. Jadi yang pertama ada kesalahan paradigma, di mana kita anggap Tuhan itu sebagai makhluk, dia bukan sumber. Ya. Jadi banyak yang menolak bahwa Tuhan itu makhluk yang paling kuat. Ya. Jadi seolah-olah dia itu adalah makhluk yang paling kuat, atau Tuhan itu digambarkan sebagai superhero. Nah, itulah dewa-dewa itu tadi. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan itu adalah sesuatu hal yang bisa. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tiloli. Perbaiki signalmu, Tioli. Toli, silakan bernarasi. Makanya pikir kalau Tuhan itu ada, jadi ya makanya orang ateis mengatakan kalau Tuhan ada, di mana dia? Padahal sejatinya kalau kita merujuk kepada satu paham, ya, bahwa ada eksistensi yang tidak bisa disentuh oleh akal. Tidak bagus lagi signal. Nggak ada suaranya, Pandi.
Jadi ada eksistensi yang tidak bisa disentuh oleh alat ukur, ya. Tetapi dia nyata. Contohnya ya, perasaan. Perasaan itu tidak bisa disentuh dengan alat ukur. Misalnya kita bertanya, Halo Bang Tilolis. adakah Ya, orang yang bisa itu ada tema di menggambarkan atas Bang, tuh. yang Ada namanya tema di kejujuran atas. itu berapa beratnya? Bang Tiloli, Ya, abang bisa tak menggambarkan nilai kejujuran itu beratnya seperti apa? Kejujuran itu kan ada Kejujuran. eksistensinya. secara moral kejujuran itu nyata, Bang. Ya, makanya saya tanya, bisa ndak diukur itu secara fisik? Berapa berat daripada kejujuran itu? Kejujuran itu nggak bisa diukur beratnya, Bang. Berarti Tapi nggak bisa eksistensinya dilihat. ada. Ya, itulah yang dimaksud, Bang. Bahwa kejujuran itu absurd. Karena tidak bisa diukur secara ilmiah. Tidak bisa disentuh oleh alat ukur. Tapi kan bisa dilihat, Bang. Iya, bisa dilihat, bisa dirasakan. Tapi tidak bisa dilihat secara logika. Tidak bisa diukur secara logika. Abang tahu berapa berat Kejujuran bisa diukur, Bang, secara logika. Iya, alat ukur Kalau apa yang bisa nggak bisa diukur, alat ya begini, ukur Bang. apa Kalau yang bisa logika, dipakai? kalau kejujuran, kalau kejujuran nggak bisa diukur secara logika, berarti kita nggak boleh percaya sama orang, kan? Bukan, pertanyaannya begini, Bang. Di dunia ini ada yang disebut dengan alat ukur sentigram, kilometer, itu ukuran-ukuran secara fisik gitu. Jadi ada eksistensi semacam kejujuran yang nyata tetap dan absurd, tetapi tidak bisa disentuh dengan alat ukur. Kalau Abang kalau paham cara dengan ukurnya alat ukur begitu, nggak? Bang, nggak. Kalau cara ukurnya begitu nggak valid, Bang. Karena kejujuran itu hanya dapat dinilai dengan moral. Ya, artinya itu wilayah rasa. Tidak bisa disentuh dengan alat ukur secara ilmiah. Berarti ada eksistensi tertentu di dunia ini yang tidak bisa diukur secara ilmiah. Bang, kejujuran itu dapat diukur secara ilmiah, Bang. Karena ilmiah itu apa yang dapat didengar, dapat dicium, atau dapat dihirup. Itu ilmiah, Bang. Ilmiah itu dapat didengar, dapat dirasakan. Coba terangkan dulu kejujuran itu, cara mengukurnya bagaimana? Coba Ya, cara mendengarnya bagaimana? cara mengukurnya. Cara mengukur kejujuran itu kan dari bukti-bukti yang sudah ada, kan. Nah, kalau dia nggak punya bukti tapi dia jujur, kan harus bukan kita langsung tolak, harus kita, orang ini Berarti jujur ada apa sebab, enggak. ada sebabnya itu kan, baru bisa Iya. terukur kan, betul nggak? Iya, harus ada bukti ilmiahnya. Iya, berarti ada sebabnya kan, sama dengan Betul. semesta ini ada sebabnya kan. Alam semesta ini, Bang, kalau menurut saya sih ya, nggak punya akar realitas. Nggak ada yang, jadi kenapa ateis nggak percaya sama Tuhan? Karena alam semesta ini nggak punya akar realitas. Artinya dia dalam kurung itu nggak ada yang ada begitu. Atau kawannya Alam semesta ini tidak pernah. Makanya begitu, Bang. Yang namanya kejujuran itu absurd. Karena tidak ada alat ukur ilmiah yang bisa mengukurnya. diukurnya hanya dari sebab dia berbuat Anda berkata jujur atau tidak, ini kita tidak bisa buktikan. Alat Contoh, ukur itu, kejujuran itu dapat diukur secara ilmiah. Ilmiah itu artinya dapat didengar, dapat dilihat. Tidak, ilmiah itu menggunakan metodologi untuk membuktikan sesuatu itu biar baik yang fisik maupun non fisik. Nah, dan bisa diulang-ulang. saya kasih contoh saja supaya bisa, apa itu puas, apa itu kepuasan.
Tentu harus kita lakukan satu indikator-indikator yang dijadikan satu variabel untuk mengetahui apa itu puas. Artinya puas itu kan artinya sesuai dengan harapan, Makanya indikator kepuasan itu bisa diukur. Kepuasan itu bisa diukur. Karena tapi harus memakai variabel. Nah, variabel-variabel yang dipakai untuk mengukur kepuasan itu pun subjektif. Karena sesuai jawaban itu, apakah jawaban itu jujur apa tidak? Subjektif juga. Nilai objektivitasnya susah. Misalnya contoh kepuasan seorang pasien terhadap dokter. Apakah menurut Anda dokter melayani Anda dengan baik, cukup baik, tidak baik, kurang baik? Itu relatif itu. Maka tidak bisa, maka di poin lah, dikasihlah nominasi. Kalau misalnya sangat baik nilainya 5, baik 4, cukup baik 3, kurang baik 2, tidak baik 1. Maka itu hanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mengukur nilai kepuasan. Itulah untuk mengukur sesuatu yang imateri. Hanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan mendekati, tetapi absolutnya pengukuran kita tidak bisa kita buktikan secara valid. Itu pengukuran. Makanya kenapa kejujuran itu absurd? Bentar. Kenapa kejujuran itu absurd? Sekira tinggi ilmunya tadi tepin di bawah. Ilmiah itu, aduh di mana noise ini? Ilmiah itu dengan beberapa metode untuk mencapai empiris. Itu kejujuran itu tidak bisa diukur, hanya bisa dirasa. Itu masuk dalam ranah rasa itu. Rasa itu karena itu secara ilmiah, Bang. Ilmiah itu apa yang dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihirup, dapat dirasakan, itu ilmiah, Bang. Tuhan Rasa itu nggak bisa dapat, nggak bisa kita rasain Tuhan secara ilmiah, nggak bisa. Saya bilang itu ada. mau sedikit. Rasa coklat itu seperti apa sih rasa itu? Coba definisikan rasa coklat yang sering Anda Begini, makan. Bang. Kalau diskusinya ke situ nanti larinya kemana-mana, Bang. Begini. Nah, satu poin saja. Anda Coklat kan itu ada rasanya, ada komposisi. Dia lahir dari komposisi. Coklat itu hanya biji-bijian. rasanya keukur. Oke, kalau saya rasa coklat itu, ini kan coklat itu kan bijinya. Saya makan bijinya itu masih asam, kayak ada apa bekaret begitu. Saya udah pernah makan, Bang, coklat. Coklatnya keukur, rasanya yang saya minta. Bukan rasanya emang begitu, Bang. Bukan Rasanya emang coklatnya. asin. Oh, asin. Coklat Coklatnya, Bang. asin. Iya, biji coklatnya asin, emang bekaret. Kan coklat. Coklat itu bijinya, Bang. Bukan yang udah jadi di toko lagi. Bagaimana rasanya? Bagaimana ukurannya asin itu? Nah, itu kan udah lari kemana-mana, Bang. Kan abang bahas metodologi, abang bahas metodologi, ya kan? Atau percakapan yang valid. Tapi abang kok lari kemana-mana gitu? Ini scientific. Iya, kalau begini, Bang. Kalau ranah metafisik digabungkan dengan ranah sains, apalagi menggunakan logika material itu nggak bagus jadinya. Bisa menggunakan variabel. Kan abang bisa. Nah, sekarang begini, kan tadi kan abang bilang Tuhan itu nggak bisa dibuktikan. Abang siapa tadi? Bang Oskan bilang Tuhan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kok malah didefinisikan menggunakan logika material begitu? Kan nggak masuk akal. Non materi tadi. Itu malah menjadi rasa itu non materi, saudaraku. Begini, Bang. Rasa Saya itu kan lagi jujur bahas. itu non materi. Non materi Yang itu bisa diukur secara ilmiah itu hanya materi. Begini, kalau ranah metafisik dikait-kaitkan dengan ranah ilmiah itu nggak bakalan masuk. Kenapa? Itu malah jadi senjatanya orang ateis. Itu malah orang ateis bilang, oh iya kalau secara ilmiah memang Tuhan nggak ada. Terus mau buktikan dengan apa Tuhan itu? Emang nggak ada kok secara ilmiah. Tuhan itu juga nggak bisa dirasakan, Bang. Oke. Secara ilmiah tapi tetap dia merujuk ke fakta ilmiahnya.
Begini, Tuhan itu nggak ada fakta ilmiahnya, Bang. Tuhan itu metafisik. Diyakini sama teis itu Tuhan itu metafisik. Terus mana Itu yang ada benar? fakta ilmiahnya Tuhan nggak? itu jujur itu secara ilmiah dapat dibuktikan, Bang. Secara ilmiah memang tidak ada karena tidak ada alat yang bisa menjangkau. Tetapi Kejujuran itu merujuk ke ilmiah, fakta Bang. ilmiah, merujuk ke fakta ilmiah Tuhan itu iya. Ada nyatanya. Kita mau terangkan lagi banyak-banyak sampai malam begini. Anda itu. Kejujuran itu ilmiah, Bang. Kalau orang nggak Inti loli saya tanya. Alat ukur ilmiah itu apa? Bisa alat ukur senti, ilmiah itu, bisa gram. iya kita kan bisa dengar juga, liter. bisa lihat. Makanya begini Bang, alat ukur ilmiah itu jelas ya. Liter, senti, panjang. Ya. Kemudian gram, berat. Itu semua bisa dibuktikan karena itu bersifat materi. Maka kejujuran ini itu tidak bisa disentuh oleh alat ukur ilmiah. Oke, terus buktinya apa di situ? Nah, ini kan Nah, kita sekarang langsung loncat oleh ke karena Tuhan itu nih. saya Sekarang bilang bukti begini. ilmiah Tuhan. Ada jenis eksistensi yang tidak bisa diukur oleh alat ukur ilmiah. Itulah yang disebut dengan kejujuran. Dalam kejujuran ada Tuhan di dalamnya. Kejujuran itu dapat diukur, Bang. Yang nggak dapat diukur itu Tuhan. Terus bukti ilmiah Tuhan itu apa? Nggak ada. Coba ukur kejujuran sekarang. Saya mau tahu. Ilmiahnya bahwa Tuhan itu ada, dia adalah menciptakan keteraturan di alam semesta ini. Tidak mungkin Alam ini semesta. terjadi segala sesuatunya dengan sendirinya dan teratur begitu sempurnanya kalau bukan dari Tuhan. Tidak ada yang mengatur, dan yang mengatur itulah yang disebut dengan Tuhan. Alam semesta nggak punya akar realitas, Bang. Akar realitas Apalagi Tuhan. bagaimana? Coba Saya jelaskan tanya. literasinya. Akar Kalau realitas nggak punya artinya akar realitas itu penyebab. bagaimana itu? Artinya begini, penyebab yang menghidupkan segalanya atau mengadakan semua ini nggak ada. Akar realitasnya nggak ada. Oke. Sekarang matahari dikelilingi oleh bumi, bumi dikelilingi oleh bulan, dan itu beredar sesuai dengan garis edarnya tanpa Itu alat geosentrisme, atur. Bang. Nggak, Geosentrisme Bagaimana? itu udah terlalu kecil kan, yang kita bicarakan tentang apa ya kan? Kosmik, keteraturan, kesempurnaan. Oke, silakan kosmik, kuantum, silakan kuantum. Kita lari ke kuantum, proton, elektron, neutron, langsung ke inti paling rendah. Elektron, neutron, proton. Nah, Itu sekarang nggak udah. bagaimana Itu menjelaskan? nggak Oke, itu kan abang pakai mekanika kuantum, saya pakai mekanika unionera. Unionera itu mekanika kesatuan. Saya nggak lari ke mekanika kuantum, saya ke mekanika unionera karena mekanika unionera itu kesatuan. Kita ini bukan entitas yang terpisah, Bang, di alam semesta. Alam semesta juga nggak punya akar realitas. Apalagi Tuhan. Apalagi akar realitas itu. Apa itu akar realitas? Jelaskan dulu. Realitas itu apa yang ada, Bang? Yang bersifat fisik. Itu realitas. Kita bicara Soalnya begini, realitas. Kita berbicara berdasarkan dengar dulu, realitas. Tiloli, begini. Kejujuran itu hanya bisa ilmiah sains hanya bisa bedah di dopaminnya saja, tapi dia nggak bisa mengukur seberapa tulus. Ngerti nggak? Kalau kejujuran kamu mau saintisnya, itu sains bisa bedah hanya dopaminnya saja, tapi dia nggak bisa ngukur seberapa tulus itu kejujurannya. Tapi kata Ayo, Bang Hos sama Bang Rahman itu kejujuran itu nggak dapat diukur. Tapi Abang Dopaminnya bilang kejujuran itu saja. dapat diukur. Tetapi secara absolut dia nggak bisa mengukur seberapa tulus itu kira-kira. Sedangkan kejujuran itu identik dengan ketulusan. Iya. Ayo mau memimpin siapa? Ayo. Kejujuran Masa itu mampu ini? dapat diukur, Bang. Aduh, Bang. Saya tanya, Kejujuran itu dapat diukur. apakah ada yang Kejujuran itu apakah ada Aduh, yang Bang. bisa mengukur Saya ngomong. tentang nilai keikhlasan? Sabar dulu, Bang. Begini, Bang. Maksud saya begini. Kejujuran itu kenapa dapat diukur? Karena buktinya ada di mana-mana. Kejujuran itu ada. Silakan. Kejujuran. Contohnya besar begini saja. Kejujuran itu kamu bisa tahu intinya kejujuran itu adalah tulus, jujur tulus. Tapi kalau pura-pura, apa kamu masukkan seperti itu?
Kok disuruhnya lari kemana-mana ya bang? Kita Bukan dari bicara- kemana-mana. Kejujuran itu identik dengan orang jujur itu tulus. Begini bang, Apakah Saya sains kan- bisa membedah itu seberapa tulus? Nah, silakan. kejujuran Ayo. itu dapat dibedah bang. Kan Silakan ada bedah. kejujuran. Makanya saya bilang bisa dibedah dopaminnya saja. Tetapi dia nggak bisa mengukur seberapa tulus kejujuran Begini bang, seseorang. Sama dengan mengukur cinta seseorang tuh. kan Itu hanya bermain di ranah abang- rasa. Ya, Kita bantu bisa tap-tap dulu, teman-teman. merasakan. Kalian yang nonton tap-tap juga. Kita ya. bisa merasakan Olahraga cinta, jari. bagaimana cintanya terhadap kita. Begini, Hanya kan dopaminnya abang-abang saja. mengklaim. Kan abang-abang mengklaim bahwasanya kejujuran itu nggak dapat diukur. Padahal kejujuran itu buktinya ada di mana-mana. Yang nggak ada itu bukti ilmiah Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, oh Tuhan itu dapat dirasakan, berarti orangnya bohong. Sedangkan Tuhan itu kita nggak bisa mempelajari Tuhan sampai di situ. Berarti kau juga bohong. Tadi jujur. Sekarang nih. Kau bohong sekarang. Begini kan Abang Rahman tadi bilang kejujuran nggak dapat diukur, padahal Iya, kejujuran itu ada silakan di ukur mana-mana. kejujuran saya. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Kan abang kan sekarang bicara begini. Sekarang abang tadi udah jujur bahwa kejujuran nggak dapat diukur. Iya, oke. Kalau Padahal dapat, kejujuran itu ada di mana-mana, bang. nah tidak perlu nilainya saya mau. Yang namanya diukur punya nilai. Iya punya nilai. Punya Dasarnya apa? Bang? nilai. Kalau abang jujur tentang apa? Abang mau jujur tentang apa? Segalanya. Saya berbicara sekarang. Mbak Andi Ya udah, ini jujur aja. Saya Apa kenal yang sudah abang 10 yakini tahun. dan apa yang abang pelajari? Coba. Intilo, dengarkan saya. Bang Andi saya dengar 10 tahun. Apa saya jujur apa tidak? Jujur saya apa tidak? Buktikan. Kan kejujuran itu kan pengalaman persepsi Anda dengan orang lain. Enggak ukur kejujuran saya. Dan saya baru kenal Anda. Aduh. Aja bisa diukur tadi. Katanya bisa Sabar, diukur. sabar dulu Bang Rahman. Ini mengklaim kejujuran itu nggak dapat dibuktikan. Nah, ukur Itu pernyataan yang bodoh kejujuran itu. saya. Buktikan kejujuran saya. Sabar dulu, abang itu abang dapat kata jujur itu dari mana? Persepsi abang tentang kejujuran itu apa? Jujur itu bicara apa adanya. Jujur itu bukan bicara apa adanya, bang. Jujur kok bicara apa adanya? Oh, jadi jujur itu bohong. Astaga. Berarti Siapa yang jujur- bilang kejujuran itu bohong? Saya bilang kejujuran itu bukan Tapi hanya bicara saya apa adanya. bilang jujur apa adanya salah. Jujur bohong juga salah. Mau apa? Sebenarnya apa mau sebenarnya ini? Karena abang, sebenarnya yang bingung itu abang. Saya mengikuti alur pembicaraan abang. Iya, jadi kan jujur bukan itu apa kemana-mana. definisinya menurut? Oke, kalau Pertama, begitu abang saya lari ke salah. Tuhan. Apa definisi jujur menurut Anda? Menurut Anda, Awal jujur pembicaraan itu itu, apa? Tuhan, terus bukti sains, terus kejujuran, Sekarang kita terus lari ke rasa, jujur. terus Tidak perlu Tuhan, ketulusan. tidak perlu Tuhan. Sebenarnya yang Sekarang abang bicarakan itu yang apa? Nggak konsisten sama sekali. Jujur, jujur. Teori ini Jujur. cuma asumsi aja. Jujur apa? Jujur. Silakan, Asumsi aja silakan. nggak bisa jelaskan juga itu. Itu kan persepsi abang sama orang lain. Kenapa harus saya Silakan. ukur kejujuran abang? Itu kan Silakan persepsi Anda, pengalaman Anda dengan orang lain. Duh, saya mau Sekarang dinilai. begini aja. Kalau saya jujur, kalau saya jujur bahwa saya nggak pernah lihat Tuhan, itu kebohongan. Berarti Menurut abang? kalau Anda katakan tadi Bukan. persepsi berarti bertolak belakang dengan statement Anda yang mengatakan bisa diukur. Sekarang balik ke persepsi, gimana sih? Kejujuran itu ketika saya jujur bahwa Tuhan itu belum ada. Bukti ilmiahnya nggak ada sampai sekarang. Tetapi kan tadi kita bilang sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah belum tentu tidak ada. Makanya jadi Sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah itu nggak ada. Nggak ada bukti ilmiahnya, dia nggak ada. tapi sudah dikasih satu kasus tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Tidak dapat dibuktikan secara ilmiah berarti nggak ada. Apa yang harus Berarti dibuktikan? kejujuran itu tidak ada akal sekarang.
Anda punya Kejujuran akal itu tidak? ada bang. Nggak, Kan persepsi sudah abang jujur, kan ada sama orang lain. Kejujuran abang, pokoknya sekarang persepsi sekarang abang sama jujur orang lain. kita alihkan sekarang akal Tapi Anda tidak bisa sekarang dibuktikan tolong. secara ilmiah kan? Kamu Tolong Akal itu buktikan ada, akal kerja Anda. neuron itu, kerja neuron otak. bisa nggak dibuktikan Akal secara Anda, ilmiah? buktikan sekarang akal Anda sekarang Sekarang begini, warnanya apa, abang kan tanya, bentuknya seperti akal itu apa. dapat dibuktikan secara ilmiah? Bisa. Akal itu muncul dari neuron otak, Nah. kerja otak. Apa itu Ya, kerja mikrotubulis otak. nanoskopik? Bagaimana wujud akal itu? Wujud akal itu apa yang Anda bicarakan? Kalau dia masuk akal, itu akal. Anda membuktikan akal Anda secara ilmiah menggunakan neuron otak. Jangan ceritakan neuron otak. Saya lebih pintar dari Anda tentang neuron. Itu cara ilmiahnya bang membuktikan akal. Caranya banyak sapi kok yang punya neuron tapi tidak berakal. Ini pindah lagi, tidak bisa pindah. Jangan pindah-pindah dulu begini. Siapa Oke, ini? oke. Ada Silakan Tony. saudara Erik. Silakan. Gini, Mana sih? kejujuran itu hanya yang bisa diukur dopaminnya saja, tetapi secara otentik dan absolut itu tidak bisa, karena tidak ada orang yang bisa mengukur ketulusan seseorang. Ya, sama halnya dengan cinta, itu. Jadi materi itu baru ilmiah, baru bisa diukur, dirasakan dengan rasa, dilihat dengan indera, segala-galanya itulah ilmiah dengan menggunakan metode empiris atau absolut itu tadi. Tetapi kalau non materi, Non materi berarti nggak ada bang. terus kamu bilang mengukurnya tadi kenapa? Ya, kejujuran itu. Kejujuran itu Dia dapat larinya kalau dalam ilmu itu dilarinya itu karena rasa. Hanya dopaminnya saja bisa. Dopamin itu apa? Kamu ngerti nggak sih? Udah berulang kali dibilangin. Bang, kejujuran itu Dopamin kan itu diminta apa? sama bang, kan diminta sama bang Rahman. Bisa Oke, nggak enggak, kejujuran dapat jangan sama dibuktikan? Barama, sama saya. Ayo, sama saya. Dopamin itu apa? Saya udah jelaskan Ah, tadi. jelaskan aja kan abang udah tahu. Kenapa tanya ke saya? Makanya saya tanya kamu karena kamu ngeyel. Nah, Udah coba abang dibilangin jelasin apa kamu- itu dopamin. Goblok ditanya malah bertanya kamu ini. Nah, abang jelasin supaya nanti saya jelasin apa itu Saya kejujuran. sudah jelaskan Abang. tadi. Hanya bisa diukur Dopamin itu dopaminnya terlalu kecil untuk saja. dijelaskan bang. Yang Kemudian- kita jelaskan sekarang kejujuran secara ilmiah. Toli, dopamin itu apa dulu? Dopamin Itu dulu apa kau pahami dulu, Ya baru kan ke melangkah. orang Kalau yang ditanya lebih jangan tahu. bertanya. Yang bisa jawab itu orang Dan yang lebih bagaimana tahu. caranya menaikkan dopamin itu coba? Jadi Jelaskan tuh dulu. coba diterangkan dulu itu. Kamu tahu nggak? Seharusnya, Siapa tahu kamu nggak tahu, jadi kamu makanya kamu nggak bisa paham-paham. seharusnya yang menjelaskan itu orang yang lebih tahu. Iya, Bukan cocok, saya orang sudah yang- jelaskan tadi bukan orang dopaminnya yang tadi, tapi mengamati. kamu nggak mau terima. Kamu itu sosok Ya sudah, pintar jelasin aja apa deh, dopamin itu sosok apa. pintar Kan begitu abang dia kan nggak bicara tahu. dopamin. Coba jelasin Hanya dopamin itu melihat apa. ilmu Google baru Saya nggak mau pernah baca melawan. Google, saya belajar. Kau itu. Kan abang mengklaim bahwa kejujuran Kamu itu nggak dapat diukur. bantah-bantah. Kejujuran masa nggak dapat diukur? Kejujuran itu ada di mau bicara mana-mana. atom itu sama dokter di atas tuh. Kau itu ada-ada aja kau. Kejujuran itu dapat diukur secara ilmiah. Masa kejujuran nggak bisa diukur? Kan nggak masuk akal. Berarti ijazah Jokowi itu berarti palsu dong. Gini, saya enggak mau. Kenapa lari kemana-mana? Kenapa lari ke jasa Jokowi lah gitu? Bukan kejujuran. Dia bilang ijazahnya asli. Masa kejujuran nggak bisa diukur secara ilmiah? Terus ijazahnya itu apa? Itu ada Bodoh, kau sekolah lagi. Ijazahnya. Ada bukti fisik itu. Kejujuran itu dapat diukur secara ilmiah, Bang. Masa nggak dapat diukur secara ilmiah? Ilmiah itu apa, Bang? Dapat dilihat, dapat didengar. Itu kayak ijazahnya Jokowi itu, ilmiah itu. Kejujuran kok nggak dapat diukur. Ini baru saya dapat nih orang menyatakan bahwa kejujuran itu nggak dapat diukur. Kejujuran itu dapat diukur, dokumennya saja. Nah terus kenapa Bang Tapi Rahman untuk bilang kejujuran membuktikan itu nggak dapat diukur? secara sains itu tidak bisa, karena kita tidak bisa melihat itu kejujuran itu. Kejujuran itu dapat diukur Bang secara ilmiah Bang. Aduh udah diulang-ulang kan itu kan secara pengetahuan kan.
Secara pengetahuan itu dapat diukur. Coba jelaskan metodologi mengetahui kejujuran berdasarkan penelitian, mulai dari variabel-variabel terikat dan tidak terikat. Jadi Sabar dulu, apa Bang. saja? Emang abang nggak pernah lihat kejujuran itu apa? Atau nggak pernah merasakan apa itu kejujuran? Aduh, saya mau masuk sekarang ke ilmiah ya. Itu ilmiahnya itu kayak ijazahnya Pak Jokowi itu ilmiah itu, Bang. Nauzubillah. Udah dijelasin dari tadi juga nggak mengerti-ngerti ini gimana sih, Bang? Aduh, ini Bang nanti kalau Bang, sabar dulu, Bang. Ini kalau Pak Jokowi lihat, Bang, nanti kamu bisa diketawain loh. Apakah ke Jokowi? Apa hubungannya Jokowi dengan Sabar dulu, itu ijazahnya bukan bukti ilmiah itu bukti ilmiah itu. Itu kejujuran, salah satu kejujuran itu terbentuk dari persepsi, bukan dari angan-angan, bukan dari oh ini ada tapi nggak ada bukti ilmiahnya. Coba uji kejujuran dengan metode ilmiah. Coba. Bukan Kejujuran itu kayak ijazahnya Jokowi itu ilmiah. Lah, Iya kan? Allah. Itu bukti fisik Penelitian dalam Anda. kedokteran itu ilmiah. Apa yang saya dengar dari abang itu ilmiah. Apa yang saya lihat sekarang nih di langit itu ilmiah itu semua tuh. Meskipun nggak bisa saya sentuh. Tapi Tuhan nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui, nggak bisa dipelajari. Terus bukti ilmiahnya apa? Bukti ilmiah Tuhan itu apa? Karena kok kafir. Tuhan itu Loh, kok saya ilmiah, kafir kan? Saya empiris. tentang Tuhan. Ya. Orang Tapi tanya saya tentang bisa Tuhan kok kafir. udah diingejaz sebagai kafir? Gimana sih, Bang? Tuhan itu ilmiah. Kalau empiris, kalau ijazah itu empiris, bisa Kalau diukur, Anda tidak diraba. mampu untuk, karena Anda tidak pernah beribadah kepada Sang Maha Pencipta, maka yang Anda rasakan itu rasa Anda yang tidak bisa Anda ukur. Ada tiga rasa, saudaraku, kalau kita mau berbicara dalam kehidupan ini. Satu, rasa fisik. Rasa fisik itu contohnya pedis, asin, sakit, apa itu rasa fisik. Kedua, rasa batin, tenang, susah, sedih, gelisah dan sebagainya. Tapi ada satu rasa yang tidak bisa kita ungkapkan, ini dari fisik atau dari non fisik. Itu rasa yang kita sebut rasa ilahiyah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengenal dengan Tuhannya, dia bisa merasakan kehadiran Tuhannya dalam hatinya. Itulah kalbun mu'minun baitullah. Dalam artian ada konektivitas dengan Sang Maha Pencipta. Di situ keterbatasan Anda karena Anda tidak bertuhan. Demikian. Gini, Bang, saya juga kan punya teman dia orang beragama juga. Saya tanya ke dia, kamu percaya Tuhan itu ada nggak? Percaya. Terus Tuhan itu ada Tuhan itu. Terus bukti ilmiahnya ada? Nggak ada bukti ilmiahnya, berarti nggak ada. Dia diam. Berarti kamu bohong. Saya bilang langsung gitu ke dia. Saya Kamu sudah bilang terangkan tadi Tuhan itu ada, terus bukti ilmiahnya nggak ada. Berarti kamu bohong awalnya. Saya bilang gitu ke Tuhan dia. itu Dia ilmiah, bohongin. karena itu wilayah keyakinan. Kalau Anda yakin sama masa depan, Saya tadi sudah terangkan apa namanya, siapa nama sebenarnya ini? Tuhan itu, Bang, bukan, saya nggak mengklaim Tuhan itu nggak ada ya. Tapi saya bilang Tuhan itu belum ada. Coba tuh, Tuhan itu emang nyatanya belum ada, Bang. Sampai sekarang ini kan nggak bisa diverifikasi. kalau secara empiris itu memang tidak ada, karena ada dalil di situ laisa kamitslihi syai'un. Tapi secara ilmiah itu bisa dikaji, begitu Pak. Fitrah Kalau Anda manusia. ingin mengkaji, Ya, silahkan masuk pada saudaraku, ya. kajian. Fitrah Itu kan itu fitrah wilayah manusia ilmiah. itu. Iya, fitrah manusia itu sebenarnya. Ada seorang penulis dari Korea Selatan, dia bilang begini, agama dimulai dengan misteri dan menunggu jawaban. Ilmu pengetahuan berakhir dengan misteri dan menunggu jawaban. Seperti saling menunggu seakan berkaca. Artinya, sains dan agama ini menunggu seakan berkaca nih di ruang pengetahuan. Jadi, sains dan agama ini batu gunting kertas di depan cermin. Mana yang betul nih, agama atau sains nih? Karena mereka
karena agama dimulai dengan misteri dan masih menunggu jawaban sampai sekarang. Sedangkan ilmu pengetahuan berakhir dengan misteri dan menunggu jawaban. Itu ditulis sama mantan jenderal dari Korea Selatan Oke, oke. di dalam Silakan, artikelnya tuh. Bung Erik mau bicara atau saya? Dikit mungkin saya ini terangkan dasarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Waalaikumsalam. Silakan. Begini, jadi jawaban singkatnya itu siapa nih namanya Toli ya? Siapa? Jadi jawaban singkatnya Tuhan itu sebagai dia pencipta alam semesta secara metode sains itu tidak bisa dibuktikan atau dibantah 100%. Itu ilmiah. Kenapa? Karena sains itu punya batas mainnya sendiri. Aturan main sains itu apa? Ilmiah itu artinya apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Jadi kita harus merilai dulu ke depan. Ilmu itu artinya apa? Biar sesuatu disebut ilmiah itu harus lolos kedua tes ini, Ade. Namanya Kerr-Fover. Bisa diuji, diukur, harus bisa masuk di lab, ditimbang, dipoto, diulang melalui eksperimen beberapa tahap tuh. Itu. Kemudian bisa dibantah. Falsifiable namanya, harus ada skenario. Kalau X terjadi berarti Tuhan nggak ada, kan begitu. Masalahnya Tuhan itu definisikan sebagai di luar ruang, waktu dan materi, di luar daripada itu. Tetapi hasilnya itu memang dia nggak bisa masuk lab, nggak bisa diulang, nggak ada skenario. Ngerti kan? Jadi statusnya non falsifiable. Di luar ranah sains, tapi dia ada fakta ilmiahnya. Begitu. Kemudian argumennya itu Tuhan bisa didekati secara ilmiah itu dari jejaknya, penciptanya, afalnya. Begini Bang, Jadi sains itu dia nggak bisa menemukan Tuhannya langsung seperti Anda. Tetapi kita harus mempelajari jejaknya dulu, backgroundnya dulu, penciptaan langit seumpamanya. Jadi makanya kalau orang pakai akal itu berpikir, kita berpikir jangan hanya melihat dari LED-nya saja terus kita memponis contoh. Anda mungkin pasti tidak percaya bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Pastikan kamunya kan melihat itu loh, kok kenapa tanah? Sedangkan dari saintis mengatakan bahwa manusia itu terlahir gara-gara dua percampuran sperma di situ melalui terus tahapnya ke embrio. Pastikan Anda menjawabnya seperti itu. Saripati tanah itu apa? Diterangkan di situ. Di situ munculnya H2O, ada oksigen apa? Tumbuh-tumbuhan. Akhirnya dinikmati. Kita makan ini manusia menjadi sebuah kekuatan yang ada di tubuh manusia itu sperma. Seperti itu. Karena Al-Quran tidak cukup untuk menerangkan semua bahwa ini seperti ini. Ditanam itu tumbuhan seperti ini, tidak seperti itu. Kalau mau ditulis semua itu jadi berapa lembar ini Al-Quran ini. Untuk menjelaskan tadi itu. nah begini Bang, Hanya bahasa metaverse untuk kita menggunakan akal untuk dipelajari, bro. Begitu, Tuhan itu kan dilanjut. Tuhan kan belum dapat diverifikasi. Dan saya tidak pernah mengklaim, begini Bang, saya ingin buat pernyataan dulu ya, saya nggak mengklaim bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah, yang saya bilang sekarang saya pertahankan nih argumen saya. Tadi dia bilang belum nggak ada. Begini, tadi itu ada saya kan saya tadi kan berargumen bahwasanya ada orang yang saya bilang bohong karena kenapa? Dia bilang dia percaya sama Tuhan itu ada. Tapi secara bukti tapi Tuhan nggak punya bukti ilmiah kan? Nah, berarti saya bilang berarti dia berbohong karena kenapa? Dia bilang Tuhan secara bukti ilmiah nggak Kau ada. bilang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tadi udah dibilangin dari jejak udah bisa. Itu sudah ilmiah. Ada tiga komponen dalam kehidupan ini. Yang pertama rasional, yang kedua transrasional, dan yang ketiga irasional. Ranah Tuhan itu masuk dalam transrasional. Apa makna transrasional? Kita bisa mampu untuk sebagian membuktikan keberadaannya sesuatu disebabkan oleh sesuatu.
itu hukum causa prima. Dan hukum causa prima itu akan berujung pada yang paling awal. Namanya prima itu pasti ada yang terdahulu. Itu causa prima. Itu berdasarkan transrasional. Siapakah terdahulu itu? Itulah yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi sebagian sudah bisa kita analogikakan, namanya transrasional. Transrasional itu bukan berarti tidak rasional, karena sudah ada sebagian yang mampu kita buktikan secara rasional. Tapi ada memang yang irasional. Yang irasional itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu irasional. Seharusnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itulah bedanya irasional, transrasional, dan rasional. Maka wilayah Tuhan saya masukkan dalam transrasional. Gitu, saudaraku, toli-toli. Oke bang, kalau begitu begini bang. Saya mau buat analogi begini. Saya mau mau menjelaskan begini bang. Saya mau berpikir secara rasional nih. Dan saya mau tanya ke abang, apakah ini benar atau salah? Oke, saya mulai ya. Begini, kalau alam semesta terbatas, berarti nggak ada Tuhan. Kalau alam semesta nggak terbatas, berarti Tuhan ada. Betul? Atau bagaimana? Menurut abang, silakan. Betul, tidak terbatas. Itu sesuai penelitian. Silakan Bu Samsu, Pak Kiai K. Samsu. Apakah alam semesta terbatas atau tidak? Menurut saya terbatas. Yang tidak terbatas. Tadi ada yang menyatakan bahwa ya alam semesta nggak terbatas. Berarti Tuhan ada. Berarti alam semesta ini Tuhan. Secara penelitian tidak terbatas karena semesta ini mengembang melebihi kecepatan cahaya. Jadi manusia tidak akan pernah sampai ke ujungnya. Itu Nggak ke pernyataan situ bang, NASA. pembahasan saya nggak ke situ. Yang saya bilang kalau alam semesta terbatas berarti Tuhan nggak ada. Kalau alam semesta nggak terbatas berarti Tuhan ada. Nah, Bagaimana, sedangkan tadi ada yang menyatakan bahwa ya benar, alam semesta nggak terbatas. Artinya alam semesta ini adalah Tuhan. Dulu, toli-toli. Saya tanya saudaraku Samsul. Kebetulan dia kan seorang ahli dalam bidang agama. Silakan saudaraku. Oke, maaf ya bang, saya orangnya bicara agak tegas, bukan saya marah-marah ini, saya agak tegas aja orangnya. Ini yang kita bicarakan ini kan beliau menurut akal, nanti dikeluarkan dalilnya nggak memahami, nggak nerima. Lebih baik uskut lah tekan lama aja gerawan. Tetekal. Maksudnya alam semesta terbatas apa tidak menurut pandangan agama? Yang tidak terbatas kan cuma Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Yang lain terbatas, pasti. Terbatas. Pasti. Segala makhluk terbatas. Itu. Namanya makhluk terbatas. Hanya yang tidak terbatas adalah Sang Maha Pencipta. Itu teori. Kan hanya dua. Khalik dan makhluk. Khalik tak terbatas. Namanya makhluk pasti terbatas. Makanya kan adanya sifat wujud. Makanya kan sifat wujud itu ada. Nah, itu kan luas maknanya ada itu. Iya. Begitu. Jadi pandangan agama yang namanya makhluk toli-toli itu terbatas. Hanya Sang Maha Pencipta yang tidak terbatas. Itu aja. Iya, setuju bang. Ya, begitu. Yang terbatas itu memang makhluknya, makanya tidak akan pernah menjangkau kepada batas alam semesta sesuai pernyataan NASA karena semesta terus mengembang. Iya, artinya bukan berarti kemampuan manusia untuk meneliti bukan berarti bahwa makhluk itu tidak terbatas karena kemampuan manusia belum mampu untuk meneliti, tetapi dalam hal makhluk pasti terbatas. Gitu. Namanya makhluk ciptaan
pasti terbatas. Tapi yang tidak terbatas adalah pencipta. Gitu saudara-saudara. Iya, cara Allah menciptakan manusia tidak tahu kita batasannya, tapi umur manusia terbatas begitu saja. Ya. Nanti kalau disamakan dengan makhluk berarti Allah itu sama nanti. Betul. Ini bahaya ini artinya. Maka ada yang mengatakan alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Disitulah lari ke syirik. Karena begini bang. Begini bang, Kalau alam Saudi ini semesta- kan tak mau masuk ke agama, dia maunya diakal-akal. Di Karena akal kalau aja alam makanya semesta malas. terbatas, karena Secara begini, akal Bang. aja malas. karena alam semesta ini kalau terbatas, artinya kejatuhan pemikiran rasional. Berarti kurangnya berpikir rasional. Kalau alam semesta ini terbatas, berarti kurangnya berpikir rasional. Kalau alam semesta ini tidak terbatas, berarti apa? Nggak kejatuhan pemikiran rasional. Atau dengan kata lain begini, Bang. Ilmuwan itu NASA menyatakan tidak terbatas, artinya manusia tidak akan mampu mencapai batas itu karena Ya. semesta berkembang melampaui kecepatan cahaya, begitu loh. Ya, begitu. Dengan kata lain begini, Bang. Yang saya maksud begini. Kalau berpikir bahwa hanya alam adalah keajaiban, kurangnya berpikir rasional. Berpikir bahwa hanya non alam adalah keajaiban, berarti kejatuhan pemikiran rasional. Ya kan? Nah, berarti alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Aduh. Karena kalau alam semesta terbatas, kurangnya berpikir rasional. Betul. Jadi larinya ke panteisme. Oh begini. Kalau alam semesta ini, coba kita pikir sama-sama. Alam semesta ini terbatas. Pasti banyak Kita orang nggak berbicara entitas yang melampaui batas kita, sampean kunci di akal sampean kan susah ini. Begini bang, bukan cuma saya bang, mungkin ada juga orang-orang yang beragama itu nggak bakalan terima karena mereka pikir loh, kok alam semesta terbatas? Alam semesta nggak mungkin terbatas. Akal Anda juga terbatas, berarti akal Anda tidak ada. Kalau Anda selalu menganalogikan sesuatu dengan cara, maka saya bisa bilang pada saat akal Anda terbatas, maka akal Anda juga tidak ada. Oke, begini bang. Jadi jangan selalu menganalogikan sesuatu karena Sekarang saya juga begini, analogikan sesuatu nanti Anda akan terjepit. Begini, Jadi, sebenarnya begini, pemikiran manusia sebentar, itu sebentar, masih terperangkap Tiboli. karena dualitas. Jadi, Toli-toli. Masih terperangkap karena dualitas. Gini Sebentar, deh. sebentar. Mak- Bang Tiboli, Moga. sebentar. Jadi begini Bang Tiboli. Tadi itu saya bicara tentang kejujuran. Kenapa saya bilang begini? Secara ilmiah ya, Tuhan itu tidak bisa ditemukan atau dibuktikan secara empirik dalam laboratorium. Karena sains itu hanya bekerja pada objek fisik yang dapat diukur. Kenapa saya bertanya tentang kejujuran? Karena kejujuran sejatinya tidak pernah bisa diukur oleh alat ukur ilmiah. Oleh karena itu, untuk menggambarkan bahwa Tuhan sejatinya ada, seperti halnya kamu tidak pernah bisa membuktikan kejujuran yang bisa kau ukur secara ilmiah. Dengan alat ukur ilmiah ya, alat ukur ilmiah itu jelas ya. Panjangnya meter, tingginya masih meter, lebarnya masih meter, liternya, ya. Kemudian Betul, beratnya, itu gramnya. sudah saya tangkap. Nah, oleh Sekarang karena begini, Bang. itu, sebentar, ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara sains, tadi ini kan bicara tentang ilmiah. Nah, sekarang kita bicara tentang sains. Nah, sains itu banyak menemukan fakta dan data bahwa alam semesta ini itu banyak yang tidak bisa dijelaskan, dan itu petunjuk kuat tentang adanya pencipta. Itu asumsi dari sains, sehingga jawaban itu hanya bisa ditemukan di dalam agama, iman namanya. Ya, seperti itu, Bang Intiloli. Sains juga tidak bisa menembus masa depan bang, karena otaknya udah mati duluan. Kan begitu. Mengapa begini? Kenapa kebanyakan orang beragama atau orang-orang atau para saintis menyatakan bahwa benar Tuhan itu nggak dapat diverifikasi, ya kan? Apalagi orang beragama, ya benar. Kita percaya karena memang Tuhan nggak dapat diverifikasi. Nah, mengapa kita harus percaya kepada sesuatu yang belum ada?
Itu kan yang jadi pertanyaan. Itu juga menjadi pertanyaan tertinggi loh Bang. Mengapa kita harus percaya kepada sesuatu yang belum ada? Nauzubillah. Nah, sebenarnya orang-orang beragama juga bertanya seperti Orang-orang beragama meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Selesai sampai di situ. Maka ketika dia mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa memverifikasi sesuatu yang lebih besar daripada alam semesta? Sementara kita tidak bisa berlayar sampai ke ujung semesta yang terus mengembang sampai hari ini. Dan itu adalah bukti bahwa sesungguhnya alam semesta ini hanyalah kekuasaan daripada sang pencipta itu sendiri. Maka kita tidak percaya bahwa Tuhan semesta, alam semesta itu adalah Tuhan, tapi dia adalah ciptaan. Jadi Gini Bang, Kang, kalau saya tanya begini ya. Kang, maaf nih Kang, siapa namanya Kang Toli-Toli nih, maaf Jeh. Ada sebuah riwayat nih, maaf nih saya bacakan riwayat Jeh. Arba'atun zawakhra bil jismi bani Adam yuzaluha arba'atun. Kita diberikan 4 mutiara oleh Allah. Apa aja 4 mutiara itu? Pertama al-aqlu, akal. Wad-dinu, dan agama. Wal haya'u, sifat malu. Wal amalu soleh, dan amal soleh. Akal ini adalah sebagai raja, tapi sebagai raja tidak seenaknya dia untuk berpikir atau untuk mengelola, tapi ada batas-batasannya. Dikelola oleh apa? Dikelola oleh agama itu. Nah, di sini agama ini berfungsi untuk mengatur cara berpikirnya kita. Nah, jangan nanti disamakan yang tadi itu sampean bilang, berarti Allah itu disamakan dengan makhluk nanti. Ini bahaya ini. Pikiran sampean. Begini Bang, kalau saya Makanya bilang memandang barang yang oh lanjut Bang. Kalau masih ada silakan lanjut. Monggo. Begini Bang. Nah, makanya kalau kita memandang siapa Bang? Silakan aja Bang. Jelasin aja Bang. Kan ada empat tadi. Jelaskan satu-satu dulu supaya selesai. Mulai dari akal, masuk ke agama. Ya. Pertama akal ini adalah akal zauharu rohaniyu khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi batnil insani ya'rafu bihi. Di sini akal ini adalah untuk memahami mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, tidak seenaknya dia memikirkan yang tadi harus sesuai dengan pemikiran seanda. Oh, harus dibuktikan Allah ini. Kalau tidak ada Allah berarti, kalau tidak dilihat Allah itu berarti Allah itu tidak ada. Berarti Allah itu barang tidak ada. Ini kan bahaya ini pemikiran kayak gini. Nah, disinilah ada yang mengatur ad-dinu, agama. Nah, dari agama proses ke agama lah kita mencari kebenaran dari adanya Allah itu sendiri, Kang. Nah, timbullah nanti sifat malu itu cara kita untuk mencapai tentang untuk menemukan Allah itu sendiri dengan amal soleh itu. Gitu, Kang. Tuli-tuli. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Begini Bang Toli-Toli, di Islam itu Allah itu masuk dalam rukun iman. Iman itu percaya sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa dimaterikan, hanya bisa dirasionalisasikan bagi yang beriman, yang melakukan kajian terhadap itu. Kalau sampai melakukan kajian terhadap ilmiah yang basisnya empiris, ya nggak bisa, karena dasarnya di situ kan gaib, di luar makhluk. Itu. Bang, kalau saya misalkan tanya ke guru-guru nih. Maaf sebelum sampai ngomong nih, maaf Jeh, saya turun dulu Jeh, karena nih bini ngomel tadi udah naik karena ini disuruh tidur. Jeh, kalau gitu saya akhiri dengan sebuah pantun supaya tidak tegang Jeh. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata yang salah atau tidak enak, tolong dimaafkan, jangan dilaporkan ke bini, takut nanti diomelin lagi, nanti tiba-tiba nggak bisa masuk nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Toli-toli, apa yang Anda mau sampaikan lagi? Oke, Silakan, begini Bang. Bung Toli. Kalau saya tanya nanti ke guru-guru atau ke orang-orang yang berpengetahuan nih, pasti mereka bilang, misalkan saya tanya, alam semesta terbatas enggak? Mungkin mereka bilang, itu pertanyaan tuh aneh tuh, alam semesta terbatas. Sejak kapan alam semesta terbatas? Mana buktinya? Mana data kamu kalau alam semesta ini terbatas? Nanti kan ditanya begitu. Nah, kalau saya bilang berarti alam semesta nggak terbatas. Iya kan? Berarti dia punya, istilahnya alam semesta ini punya Tuhan sendiri, tapi bukan Tuhannya orang-orang beragama. Nah, kalau Tuhan itu pun ada, pasti agama yang lain itu salah. Hanya satu agama yang benar. Jadinya nanti begitu. Saya nggak bilang Islam yang benar, atau Kristen yang benar, atau Buddha yang benar. Itu cara pandangnya saudaraku. Tuhan itu satu, cuman cara menyebutnya yang berbeda. Begitu. Ada yang menyebutnya Sang Yang Widi, ada menyebutnya Bapa, ada menyebutnya apa. Tapi pada hakikatnya yang tak terbatas itu adalah satu. Pada saat tak terbatas itu dua, maka tak terbatas itu saling membatasi. Gitu logikanya. Begini Bang Gitu Toli-Toli, logika berpikirnya Toli-Toli. saya Maka berpendapat, ya, begitu Pak Mukidi ya. saya berpendapat Bang Toli-Toli, ini pendapat saya ya. Ada 4 entitas. Satu entitas itu materi, itu yang disebut tubuh biologis kita. Ada entitas non fisik kata hostnya, itu disebutnya pikiran alias akal. Dan entitas non fisik kedua itu adalah rasa atau perasaan yang merasa rasa itu. Dan entitas keempat itu di surat Kaf itu dijelaskan, walaqad halaknal insana na'lamu tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu yang selalu memberi petunjuk yang lebih dekat dari urat leher. Nah, ketika kita mentok, ini menurut saya mentok berpikir, udah capek nih, tiba-tiba muncul intuisi. Itu dalam bahasa Inggrisnya disebut God spot. Tapi kalau saya sebagai orang Islam menyebutnya titik wahyu, titik ilham. Wahyu Nabi. Ilmu huduri atau ilmu laduni, ya. Titik ilham itu di situ juga dijelaskan, allamal insana malam ya'lam. Aku yang selalu memberitahu apa yang manusia tidak ketahui. Nah, saya meyakininya di situ, Bang Toli. Kalau Anda mau masuk ke situ, coba keluar dari akal, nanti sampai komparasi sendiri, mungkin akan ketemu titik temunya. Cuman kalau di perdebatan ini memang agak susah, seperti hostnya bilang, dialah entitas non-fisik, dialah Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, dialah Ar-Rahman yang selalu memberi kasih sayang, begitu loh. Itu pemahaman saya ya, referensi aja. Iya, cukup bagus itu Pak Mugedi. Alhamdulillah. Tapi begini Bang, kalau saya kan berpikir juga, kalau saya melepaskan berpikir secara realita, nanti saya kehilangan pijakan. Nah, dengan kata lain begini, kan saya kan berpikir secara rasional nih. Nah, tapi kalau saya lepaskan itu, nanti saya kehilangan pijakan. Tidak, empat-empatnya itu harus dipegang. Nah, tubuh biologis kita itu yang disebut materi, untuk eksekutornya, terus logika itu, apa letak kinun kalau disebutnya di dalam Al-Quran, itu adalah akal. Kalbu yang disebut perasaan itu jiwa. Jadi nanti di situ ada titik petunjuk, mungkin sampean bisa masuk ke sana, nanti baru sampean komparasi sendiri, lakukan kajian di situ. Itu yang disebut entitas non fisik kata bos. Iya, untuk masuk ke sana harus memang. Saya pun dulu pola pikir saya seperti Bang Toli dulu. Iya.
Tapi setelah sesuatu mengguncang diri saya bahwa sebetulnya saya tidak sendiri, nah di situ saya baru Betul. menemukan. Jadi harus masuk kepada ranah ma'rifatullah, maka sesungguhnya kita sudah bisa sebenarnya bagi orang-orang yang memahami ya, bahwa Allah itu lebih terang dari sinar matahari bagi orang-orang yang memahami. Tapi orang-orang yang memang belum memahami, ya kita persilahkan juga untuk sesuai dengan. Iya bang, kalau akal itu Iya. kan wilayah kalkulasi. Betul. Kalau perasaan itu wilayah rasa-rasa atau prasangka. Sebentar, Bang Ing Tiwloli ya. Jadinya kalau dia itu ciptaan, maka dia pasti bukan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu bukan bagian di alam semesta. Karena dia adalah sebabnya. Ya. Kebanyakan hari ini ya orang yang materialis atau mungkin mereka ini menjadi pemikir yang ateis ya adalah dia menyamakan Tuhan itu dengan benda. Sehingga dia bertanya, di mana Tuhan? Atau Tuhan itu apa? Lalu kemudian mereka bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Kenapa ateis nggak percaya sama Tuhan? Karena begini. Karena bagi ini yang saya nggak bicara ateis-ateis yang bodoh ya, tapi ateis-ateis yang intelek. Nah, kenapa orang-orang intelek itu nggak percaya sama Tuhan? Karena mereka pikir begini bang. Kalau Tuhan, kalau akar realitas alam semesta nggak ada, berarti Tuhan itu nggak ada juga. Jadi yang kau jelaskan Iya kan? tentang absurditas daripada kosmik itu sendiri. Contoh ya, gravitasi itu menjelaskan tentang gerak daripada planet itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, kenapa gravitasi harus ada? Oke, Kenapa itu kan gravitasi harus ada? saya terima itu bang. Hukum gravitasi saya terima. Gravitasi ada. Oke, ini kan dalam ranah abang kan gravitasi itu ada. Tuhan itu ada. Wortel itu ada. Sekarang saya tanya sama abang, Spider-Man itu ada atau enggak bang? Apa? Jadi itu adalah sosok antropomorfis, Bang. Jadi begini, dengar dulu. Kamu jangan membawa ranah ketuhanan terhadap sesuatu yang digambarkan oleh manusia. Karena apapun yang digambarkan manusia bersifat antropomorfik itu bukan menggambarkan tentang Tuhan itu sendiri. Ketika kau bertanya Spider-Man, itu sosok antropomorfik. Sebenarnya begini bang. Oke, dia mau imajinatif atau karakter dari manapun. Kalau ada orang yang itu ada, tetap dia ada bang. Sebenarnya kita tidak boleh terlalu masuk ke dalam sebenarnya, karena dasar awalnya Tuhan dulu dia nggak percaya. Begini bang. Jadi begini, saya mau lihat pertanyaan coba. begini ya, pertanyaannya begini. Oke, Itu kan Bang. ateisme. Pertanyaannya begini Bang Tiloli. Sesuatu itu tidak bisa muncul dari ketiadaan. Setuju nggak? Sesuatu nggak bisa, setuju? Ya. Saya Dan setuju jika itu, Bang. semua Sesuatu nggak bisa muncul dari ketiadaan. ya, berarti ada sesuatu yang tidak bergantung dan dia itu berdiri sendiri sebagai pencipta. Terus kenapa bang? Maksudnya begini. Itu kan Berarti masuk ada ke ranah sesuatu. Oke, teologi. begini. Abang mau bawa Masih saya ke, berputar-putar. abang mau bawa saya ke pengertian tentang Tuhan. Tapi saya nggak mengerti ke situ bang. Oke. Iya, oke kau begini. Saya coba tanya sesuai dengan apa keinginanmu yang selalu mempertuhankan akal nih. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Kamu percaya nggak akalmu itu 100%? Toli-toli? Akal ini kalau secara Dengar pertanyaannya. secara Kamu biologis, percaya akal nggak itu dia berkembang. akalmu secara 100%? Kamu percaya akalmu nggak 100%? Karena kebanyakan ateis itu dia hanya mempercayai akalnya aja. Begini bang, kenapa? Itu makanya bang begini bang. Ya atau Kenapa tidak itu jawabannya. Saya mau menjelaskan ini. Saya mau menjelaskan dulu.
jangan Saya percaya. Nggak usah lari kemana-mana. Apa yang masuk akal itu saya percaya, Bang. Orang yang masuk akal saya EQ-nya di atas 75, kalau pertanyaannya dijawab sesuai dengan pertanyaan, tidak berbelit-belit. Yang Oke, EQ di atas 75, EQ Jadi di maksud bawah saya seperti ini. 50. Kamu percaya akalmu sendiri itu 100%? Ya atau Saya tidak? percaya, Bang, karena masuk akal. Oke, kamu percaya. Jadi kamu tidak percaya bahwa otak Anda itu biasa error, bisa otak manusia itu bisa saja error. Akal bisa saja error. Bisa saja. Bisa saja. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kamu tahu bahwa Tuhan itu ada? Tuhan itu nggak ada. Kalau otakmu itu selalu error. Begini, Oke, kan silakan. ada masanya, Bang. Ada waktunya kan. Nah, tapi waktu kita apa? sedang membicarakan apa yang masuk akal. Oke, makanya saya tanya tadi, kamu kan percaya akalmu 100%. Berarti sudah bertentangan, kamu sendiri yang bilang bahwa kamu percaya ndak akal manusia itu bisa saja error. Kamu percaya juga. Bisa saja error, tapi yang kita bicarakan sekarang apa yang masuk akal, Bang. Berarti Anda tidak percaya 100% akalmu. Kalau bisa Saya error. bukan 100% nggak percaya. Saya percaya otak itu bisa error. Misalkan kalau dia punya trauma, dia pernah ketabrakan. Yang itu saya tanya percaya akal. error. Yang saya tanya, dengar dulu supaya kamu lebih mengerti. Kamu percaya ndak akalmu itu 100%? Anda kan bilang percaya. Jadi saya tanya lagi. 100% percaya lah, Bang. Kalau masuk akal. Oke, jadi apakah Anda percaya juga bahwa akal manusia itu bisa error? Percaya. Nah, jadi ya, saya mau jadi tegur pertanyaannya apa yang bagaimana Anda bisa saya mengerti mengetahui? maksud abang saya mengerti begini. Abang Kalau- mau seolah-olah tidak- otak yang error itu bicara secara masuk akal. Nggak mungkin, Bang. Bukan otak, orang akal. bicara masuk akal Lain dan otak, otaknya lain error itu akal. nggak mungkin bersamaan. Lain Dia nggak otak, bakalan lain bersamaan, akal. Oke, jadi kalau otak manusia itu sukanya error, bagaimana dengan kamu bisa menentukan bahwa Tuhan itu tidak ada kalau akalmu sendiri selalu error? Ayo. Ya, Begini, Bang. berarti dia mentuhankan akal yang error, Bang. Intinya begitu. Begini, Bang. Aduh. Apa yang kita bicarakan yang masuk akal nggak mungkin error, Bang. Loh. Sekarang Saya begini. pertanyaan saya kan kamu kan Ya, percaya oke, bahwa Oke, begini. menuhankan akal itu artinya mempercayai 100%, kan intinya begitu. Saya Oke. percaya kepada Allah bahwa tidak ada keraguan bagi saya. Berarti otomatis 100%. Begini, kalau saya tanya ke orang nih secara masuk akal, bukti ilmiah Tuhan ada nggak? Kalau orang bilang nggak ada, gimana menurut abang? Itu nggak masuk akal lagi, Bang. Itu error, Bang. Iya, makanya masuk akal. Jadi kepercayaan Anda 100% kan di situ. Jadi kalau Iya, Anda 100% percaya juga Tuhan memang bahwa nggak otak ada. Anda, akal Anda bisa error, bagaimana caranya Anda bisa mengetahui adanya Tuhan kalau otak Anda juga sering error? Nggak bisa, Bang. Manusia nggak ada yang tahu Tuhan itu siapa. Makanya namanya banyak. Buktinya itu host juga dia tahu namanya Tuhan itu. Iya, namanya kita tahu, Bang. Kok manusia nggak ada yang tahu? Siapa dia, Bang? Tori saja yang tidak tahu. Sebentar, Loli. Jadi kebanyakan ilmuwan itu bilang begini. Sains itu tidak bisa membuktikan atau menyangkal tentang Tuhan. Karena itu bukan soal domain sains. Tapi itu adalah soal domain agama. Jadi meminta bukti soal adanya Tuhan sama dengan meminta bukti kimia atas tulisan dibuat oleh Shakespeare dalam naskah Hamlet. Atau kau meminta bukti kimia yang ada di dalam tulisan tetralogi dongeng Pulau Buru dari salah satu penulis Indonesia, Pramudi Anantatur. Tidak ada unsur kimia di dalamnya. Karena itu adalah hasil kerja otak yang berupa tulisan. Tidak ada unsur kimia di dalam karya-karya sastra yang ditulis oleh para penulis-penulis buku.
Jadi saya Kalau kau nambah minta host. bukti kimia di dalamnya, itu pasti tidak, itu hal yang mustahil. Tidak akan pernah. Makanya saya membaginya menjadi transrasional. Transrasional ini karena adanya sesuatu hukum causa prima. Ada sesuatu rasional bahwa tidak akan mungkin sesuatu tercipta dengan sendirinya. Pasti ada pencipta. Itu kan transrasional. Berarti ada satu rasionalisme di satu sisi untuk empiris yang belum bisa kita buktikan. Makanya ranahnya transrasional. Sebentar Pak Rahman. Oleh karena itu ya, saya bilang begini, ketika seorang ateis mengatakan Tuhan tidak ada karena tidak terbukti secara sains, sebenarnya itu bukan pernyataan ilmiah, tapi itu adalah klaim filosofis. Jadi itu bukan bukti ilmiah, tapi itu adalah klaim filosofis. Oleh karena itu, pernyataan Tuhan itu tidak terbukti secara ilmiah memang sejatinya dia sedang membangun filosofi di dalam dirinya. Dan itu tidak bisa dijelaskan dengan sains. Oke, begini. Kenapa orang percaya Tuhan itu ada? Karena kitab suci menjelaskan Tuhan itu ada kan? Nah, sekarang begini Bang. Kalau Tuhan itu ada, eksis. Dengar, Oke. kalau kita bicara tentang kitab suci, maka kita akan bicara tentang agama Ibrahim. Oh, nggak ke situ juga lagi Bang. Semua, bahkan kita bisa bahas semua Bang. Atau begini Bang. Kalau Tuhan di dalam kitab suci, kalau kitab suci menyatakan bahwa Tuhan itu eksis, berarti Spider-Man eksis juga dong. Orang nggak bisa, nggak harus percaya, nggak bisa menyatakan bahwa Spider-Man itu hanya imajinatif. Kalau begini, sekarang begini, coba buktikan ke saya bahwa Spider-Man itu ada bukti kimianya. Spider-Man itu ada di sana Bang. Orang bahkan orang ateis bisa mikir begini, oh berarti Spider-Man sekarang lagi duduk sama Tuhan. Diam. Semua orang diam. Iya. Makanya saya sebelum saya turun tabe, saya cuma mengambil transrasional. Artinya gini, adanya Spider-Man meniru-niru itu. Meniru-niru adanya jembatan, meniru-niru Isa Musa bisa membelah lautan, maka muncullah jembatan layang. Adanya satu penelitian bahwa wakulna ya naruni wasallam ala Ibrahim, dinginnya api, maka di situ sekarang ada penelitian untuk bagaimana caranya supaya ada baju anti kebakaran, adanya salep anti api. Jadi semua itu kita ambil hikmahnya sehingga menjadi bahan untuk kita. Nah seperti itu. Saya beranggapan bahwa Allah itu transrasional. Jadi bisa dirasionalkan tetapi tidak sepenuhnya. Seperti itu saudaraku. Terima kasih karena ini sudah 2:30 di tempat saya Pandi. Izinkan saya untuk turun. Biarkan toli-toli merenung dengan pola pikirnya, karena kalaupun ada orang masuk Islam semua penduduk bumi ini tidak menambah keagungan Tuhan. Biar seluruh umat manusia di muka bumi ini murtad semua, tidak juga mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih Pandi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.